Selamat datang di TikTok. Sebenarnya aku bingung mau ngomong apa karena ini pertama kali lagi aku berbicara di depan kamera. Enggak sih. Sebenarnya kalau lagi gak direkam itu banyak banget hal-hal yang pengen aku sampein gitu ya. Tapi kalau udah direkam kayak gini malah ngeblank gitu. Anyway, aku baru bikin video TikTok gitu lah. Aku lagi suka banget sama diri sendiri. I love myself, lihat. Cantik banget, Masya Allah. By the way, aku sudah 17 tahun, tapi aku belum foto KTP. Karena aku tuh sebenarnya masih bingung gitu ya, foto KTP-nya mau gimana gitu, mau pakai kerudung apa, mau pakai baju apa, terus senyumnya kayak gimana. Senyumnya kayak gini. Tapi sebenarnya aku tuh udah foto gitu ya, kayak KTP, tapi yang di sekolah itu loh, tapi kayaknya semoga akunya sangat amat tidak terkondisikan di situ. Jadi ya semoga bisa diganti gitu ya fotonya, dan semoga itu hanya simulasi aja. Nah ya, aku baru kepikiran satu hal yang akhir-akhir ini aku sering banget ngalamin. Sering banget, hampir tiap hari, tiap malam, tiap saat, sering banget ngalamin perasaan ini. Perasaan apa? Ya, perasaan rindu. Gak tau kenapa, aku tuh orangnya sangat amat gampang rindu sama orang, sama suatu hal, sama barang, sama suasana, semuanya aku rinduin. Kayak, apa ya? Ya gitu ya. Kayak sampai-sampai aku tuh bingung sendiri gitu, kenapa aku bisa tiba-tiba rindu gitu sama suatu hal yang secara tiba-tiba gitu. Rindu sama satu momen yang gak akan pernah bisa keulang lagi. Kayak masa-masa SMP, meskipun aku baru SMA gitu, masih bisa merasakan hangatnya pertemanan, tapi tetap aja aku rindu suasana di SMP, di SD, meskipun udah lama gitu kejadiannya, tapi tetap aja rasa rindu itu muncul. Dan kayak meskipun apa sih, contoh kecil aja gitu ya, aku baru main nih sama teman-teman, main ketawa-ketawa bareng, ngopi bareng, jajan bareng, cerita-cerita bareng, terus pas pulangnya langsung tiba-tiba, oh my god, aku rindu banget sama mereka, padahal baru aja ketemu gitu. Sampai aku cari tahu gitu, kenapa aku bener-bener aku orangnya bener-bener seperindu itu gitu sama satu hal. Kenapa? Dan ternyata rasa rindu itu ternyata muncul di saat aku lagi ngerasa kosong, di saat aku lagi kameranya butuh, di saat aku mulai ngerasa sendiri, di saat aku mulai ngerasa kosong. Bener-bener si perasaan rindu itu bener-bener nyelekit banget, bener-bener sakit banget. Tapi dari situlah, dari perasaan itulah aku mulai menghargai, mulai menikmati momen-momen kecil sama orang-orang tercinta, sama teman-teman, sama keluarga, sama ya pokoknya menikmati suasana yang lagi terjadi. Kayak saat ini, saat aku nge-tag video ini, aku mulai menikmatinya, mulai merasakan gitu gimana aku ada di sini. Karena suatu saat mungkin aku akan merindukan momen kecil ini, momen di saat aku nge-tag video, momen di saat aku terima paket yang baru aja datang. Dan ini tuh sebenarnya paket mama aku kemarin pesen misting buat bekal. Nanti kita sekalian unboxing. Ya, aku mulai menghargai momen-momen kecil sama momen-momen kecil, suasana-suasana yang hangat. Karena bisa aja suatu saat nanti kan aku pasti akan merindukan momen kecil tersebut, sekecil apapun itu.
Selain ngerasa rindu, akhir-akhir ini aku juga sering bingung dan takut juga sama apa ya, dan kayaknya wajar gak sih di usia-usia aku segini aku ngerasa takut, ngerasa bingung ini tuh arahnya bakalan kemana gitu. Padahal sebenarnya gak perlu bingung, gak perlu takut, karena kan semuanya udah di skenarioin oleh Tuhan. Kita tuh bakalan kemana, bakalan ngapain, bakalan jadi apa, itu kan pasti udah tercatat gitu. Cuma tetap aja yang namanya remaja gitu kayak aku, pasti ada rasa takut, rasa bingung. Apalagi azan dulu. Dan ya, gak hanya perasaan bingung dan takut aja, di usia segini juga kebanyakan juga sering insecure gitu. Apalagi kalau lihat teman-teman yang mungkin lebih maju selangkah dari kita gitu. Kadang ada rasa insecure, kenapa aku gak bisa kayak dia ya, kenapa dia hebat banget sedangkan aku kayak gini. Pasti perasaan itu akan pernah ada gitu, dan tergantung gimana cara kita menyikapinya kalau menurut aku. Kalau aku lagi waras, biasanya aku nanggepin perasaan kayak gitu buat memotivasi diri aku sendiri. Tapi kalau aku lagi nggak waras, lagi stres gitu, aku malah membandingkan diri aku dengan si teman aku yang lebih maju itu. Kenapa sih aku gak kayak dia? Kenapa dia lebih gini gitu? Padahal dia tuh lebih muda dari aku gitu. Kenapa aku gak bisa kayak dia? Ya pasti akan selalu ada perasaan kayak gitu di umur segini. Dan kalau aku ngobrol gitu sama teman-teman aku, deep talk gitu, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama kayak aku. Ngerasain bingung, ngerasain takut, ngerasain insecure. Ternyata ini tuh perasaan yang wajar gitu ya di usia remaja kayak gini. So ya, kenapa aku harus khawatir gitu? Kenapa harus takut? Padahal aku sendiri tahu gitu, semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Tinggal kitanya aja yang ikhtiar, yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada diri kita sendiri juga bahwa kita tuh bisa ngelewatin fase ini. Meskipun emang sulit, emang berkabut, memang abu, tapi ya mau gimana lagi. Yang penting sekarang kita berusaha aja dulu, ya kan? Jika dibandingkan diri aku dengan diri aku yang sekarang dengan diri aku yang dulu, aku udah lebih banyak majunya. Pemikiran aku lebih luas tentunya, alhamdulillah. Sikap aku juga udah upgrade gitu, udah update dari yang dulunya kayak gini, pendiam banget gitu ya. Sekarang udah better gitu, udah lebih berani, lebih cantik, lebih bisa menghargai diri sendiri juga tentunya, karena dulu itu memang ya seperti yang aku bilang barusan, rasa insecure itu wajar. Yang gak wajar adalah ketika si rasa insecure itu kita tanggepinnya dengan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Itu gak baik, karena aku sendiri pernah mengalami membandingkan diri aku dengan orang lain berlebihan sekali. Ternyata itu malah bikin aku drop gitu, bikin aku tambah tidak percaya diri, tambah takut, tambah cemen pokoknya. Terus akhirnya aku bisa bangkit dari keinsecurean itu, dari rasa ya itulah pokoknya. Aku pernah cerita juga di video yang lain. Ya begitu. Sekarang aku mau unboxing aja. Unboxing paket mami. Mama sama bapak sama Emoy lagi pergi ke Sadi. Jadi aku sendiri di sini rumah karena Alwi juga lagi mengaji.
Makanya aku ada kesempatan membuat video. Aku sangat amat rindu banget nge-vlog kayak gini. Kan aku orangnya rindu banget. Gak kebayang kalau semisal nanti aku sudah lulus sekolah, sekangen apa aku nanti sama sekolah, sekangen apa nanti aku sama teman-teman, sama guru-guru, sama belajar, sama buku paket, sama perpustakaan. Oh my god. Semoga aja hidup berbaik hati. Semoga aja semesta berbaik hati. Semoga setelah lulus sekolah aku menjadi lebih baik, menjadi lebih berani, lebih dewasa, lebih happy, tentunya lebih ceria, lebih baik lah pokoknya. Ini susah banget. Oh iya, tentang pertemanan, aku benar-benar gak expect bakalan temenan sama orang-orang yang sekarang menjadi teman aku. Ternyata emang hidup itu perjalanan banget ya. Hidup itu tentang belajar. Dari teman-teman aku yang dulu, teman-teman yang sekarang, aku bisa belajar dari mereka. Aku jadi lebih mengetahui banyak karakter-karakter manusia, lebih mengetahui pemikiran-pemikiran orang lain gitu ya. Ternyata gak semua orang pemikirannya itu sama kayak aku. Gak semua orang suka apa yang aku suka. Gak semua orang ya gitu. Pokoknya karakter orang itu beda-beda. Jadi jangan disamaratakan. Terus menghadapi orang-orangnya tuh juga beda-beda. Kitanya aja yang harus bisa menyesuaikan diri. Karena mungkin kenapa dulu aku sangat amat insecure, sangat amat cemen lah. Mungkin karena aku belum bisa bergaul pada saat itu. Aku merasa orang lain gak suka sama aku. Aku merasa dijulidin, disinisin. Padahal nyatanya gak seperti itu. Akunya aja mungkin yang tidak bisa bergaul, tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Dan memang gak harus selalu berteman dengan semua orang. Karena kan kita juga harus pandai-pandai menjaga energi kita. Aduh, ini susah. Tapi ini harganya 12.000 dua listing. Menurut aku worth it sih. Ini juga warnanya imut juga, warna biru dan warna ungu. Ternyata beneran 2. Dan kita buka ya. Ini juga ternyata made in Indonesia. Biasanya kan made in China gitu. Ini sekatnya ada 3. Imut pokoknya. Kayaknya aku bakalan sering bakal nasi deh. Karena kenapa aku jarang bakal nasi? Karena gak ada mistingnya. Terus emang karena aku juga malas masak pagi-pagi. Oh my god. Aku take videonya pakai laptop. Kelihatan gak sih? Soalnya kalau pakai HP memorinya pada penuh-penuh. Gak tau kenapa deh, penuh mulu. Sebenarnya aku kalau di sekolah itu pengen nge-vlog juga loh sama teman-teman kayak waktu SMP. Tapi memori HP-nya tuh penuh mulu. Jadi sedih banget gak bisa nge-vlog. Tapi akan aku usahain. Aku akan banyakin momen-momen kebersamaan dan di vlog-vlog lagi lah. Karena ya kalau aku bikin video gitu ya, terus diupload kayak di YouTube gitu kayak waktu SMP, terus ditonton ulang waktu kita udah gak ada di momen itu tuh, kayak flashbacknya itu lebih nyes gitu, lebih bisa ya pokoknya gitu lah. Sumpah ya, jujur aku komunikasinya jadi menurut aku ya jadi mengurang gitu lah. Waktu itu juga waktu presentasi aku jadi performanya itu menurun. Aku jadi bingung apa yang mau aku ucapin gitu loh. Jadi belibet, balelo gitu. Kenapa? Padahal waktu SMP itu lancar-lancar aja. Kalau
Kalau presentasi yang kurang tuh cuma di komunikasi sama orang lain aja. Tapi gak tau kenapa sekarang malah kebalikannya. Makanya aku akan mencoba melatih diri lagi ya, supaya bisa performanya lebih baik lagi. Gila udah 15 menit. Kayaknya ini akan aku langsung upload ke YouTube, terus aku hapus lagi videonya. Karena nanti memori laptop aku yang penuh. Nanti aku mau tag video di mana lagi kalau bukan di laptop. Dan ini tuh juga kebetulan cahayanya sangat amat mendukung. Tapi kalau di sini ya bagus sih. Kalau tadi di situ cahayanya bener-bener too much banget. Oh iya, tapi jujur ya, apa ya? Semakin aku memiliki banyak teman, semakin aku berkomunikasi dengan mereka, bergaul dengan mereka-mereka, dengan teman-teman yang berbeda tentunya, aku malah makin bingung siapa aku. Aku yang benar itu yang mana? Aku yang aku banget itu yang mana? Yang asli yang mana? Bingung gitu loh. Gak tahu yang mana. Krisis identitas banget. Asli. Ya, tapi semoga Tuhan melindungi kamu. Ya udahlah. See you next video, karena aku mau sholat dulu. Sebenarnya tadi aku udah wudhu, lagi jaga wudhu, tapi tiba-tiba tukang paket datang dan sengaja tangannya jadi batal. Maneta, wow, lihat guys, oh my god, Masya Allah, terima kasih atas rezekinya. Tadi sampai mana ya? Ya udahlah. Waalaikumsalam. Aku mau ngepel, oh ya, pokoknya gitulah. Jadi wudhu aku batal. Padahal aku udah touch up ini loh, udah lucu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah sholat, aku mau beres-beres, mau ngepel seperti apa kata mama. Setelah ngepel, aku mau lanjutin ngerjain seni budaya karena gak beres-beres. Jujur aku sedih ya. Nah, ini dia bagian sedihnya. Aku sedih karena di pelajaran seni budaya jujur aku ngerasa gak kreatif banget. Ya, salah satu kekurangan aku mungkin gak kreatif ya. Dan aku sedih banget, kayak kenapa orang-orang bisa kepikiran mau bikin ini, mau bikin itu, sedangkan aku sama sekali gak kepikiran gitu loh. Gak kreatif, kayak anak SD gitu loh kerajinannya, bikinnya yang gitu aja. Ya udah, gak apa-apa. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, dan itu normal. Kata bapak juga gak apa-apa, dinikmatin aja. Ya kan, kata mama juga kayak gitu. Mama juga dulu kayak gitu katanya. Dan gak apa-apa, mama enjoy aja. Kata bapak juga enjoy aja, gak usah dipikirin banget. Karena ya, hidup itu harus dijalanin dengan enjoy, dengan dinikmatin, disyukurin, let it flow gitu. Ya oke lah. Kepanjangan banget durasinya, ini durasi terpanjang di sepanjang video YouTube aku kayaknya. Bye bye. Tapi sebenarnya aku mau foto dulu sih. Soalnya kayak sayang banget gitu. Ini udah bye bye.